Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi yakni yang berjudul Instrumen Kebijakan Ekonomi Moneter Islam yang diterapkan di negara-negara lain. Saya sendiri, Aftina Sabara Aziza, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan ekonomi moneter dalam Islam. Perlu diketahui moneter itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan itu disebut dengan moneter. Setelah itu pengertian kebijakan ekonomi moneter Islam sendiri itu adalah kebijakan pemerintah, di mana pemerintah di sini mempunyai kewajiban untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar atau upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi kegiatan kebijakan inilah yang akan membantu mengatur variabel makroekonomi di negara-negara yang menggunakan kebijakan ekonomi moneter Islam. Dan kebijakan moneter Islam di sini nih dianggap lebih baik sebagai alat stabilitas kegiatan ekonomi oleh negara. Kenapa? Karena yang pertama tidak menimbulkan masalah crowding out. Nah, crowding out di sini adalah fenomena yang terjadi ketika ada peningkatan keterlibatan pemerintah dalam suatu sektor ekonomi pasar secara substansial mempengaruhi sisa pasar, baik pada sisi penawaran maupun permintaan pasar. Dan yang kedua, yakni decision lock-nya tidak terlalu lama sehingga waktu pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan masalah ekonomi yang dihadapi. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan beban kepada generasi yang akan datang dalam bentuk keperluan untuk membayar bunga ataupun juga mencicil utang pemerintah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Ahmad Ghazali Hasan akan melanjutkan dari pemateri 1, yakni tentang pengertian kebijakan ekonomi moneter Islam. Jika dilihat dalam krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia, juga yang terdapat dalam negara lain, sesungguhnya hal ini bisa diakibatkan oleh dua sebab yang semuanya berkaitan dengan masalah uang, yaitu yang pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah terhadap dolar AS tidak pada dirinya sendiri, sedemikian sehingga nilai rupiah tidak pernah stabil, karena jika nilai rupiah tertentu bergejolak pasti akan mempengaruhi mata uang tersebut. Dan yang kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan atau dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan atau interest alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Di dalam persoalan pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, maka dapat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, dan juga agar tidak mengalami terjadinya inflasi. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua golongan, yaitu satu, kebijakan moneter kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. A. Operasi pasar terbuka. B. Mengubah persyaratan cadangan minimum atau reserve requirement. C. Mengubah tingkat suku bunga atau discount rate. Dan yang kedua, kebijakan moneter kualitatif. A. Pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. B. Pembujukan moral, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan, misalnya pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar.
Bank sentral bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah dan sistem bank dalam menentukan jumlah penawaran uang. Pada suatu waktu tertentu, tingkat bunga tidak mempunyai peranan dalam menentukan jumlah uang yang ditawarkan pada suatu waktu tertentu. Perubahan tingkat bunga dalam analisis parsial saat ada pergeseran jumlah permintaan dan penawaran uang. Kebijakan moneter dijalankan dalam rangkaian perubahan dalam perekonomian yang akhirnya menyebabkan perubahan pendapat nasional dan penggunaan tenaga kerja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jauhara. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan dalam lapangan keuangan negara. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi manusia bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga itu, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekuasaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Komar. Sebagai pemateri keempat, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang prinsip dasar kebijakan moneter Islam. D. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. E. Kekayaan harus diputar. F. Menghilangkan jarak perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. G. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Sekian dari saya, cuman itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Suloningsi. Saya di sini sebagai pemateri kelima akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu kelebihan ekonomi moneter Islam. Yang pertama di sini ada zakat, yang mana merupakan instrumen strategis dari sistem perekonomian Islam yang memberikan kontribusi besar dalam menangani masalah kemiskinan dan masalah sosial. Sedangkan yang kedua di sini larangan riba. Yang selanjutnya adanya kebebasan bagi setiap individu untuk membuat keputusan. Yang keempat di sini adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta dan hak untuk memiliki harta. Sedangkan yang terakhir di sini adalah adanya jaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhtawi Fadlur Rahman, pemateri ke-6, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini yaitu tentang tujuan ekonomi moneter Islam. Secara garis besar, tujuan ekonomi moneter itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang di suatu negara. Misalkan kalau di Indonesia itu nilai rupiah. Nilai rupiah itu seperti apa? Yaitu yang dimaksud itu menjaga nilai
harga barang maupun jasa tercermin dari inflasi. Nah, kalau itu dilakukan oleh lembaga keuangan yang ada di suatu negara. Misalkan kalau di Indonesia itu yang mempunyai wewenang yaitu Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu mempunyai wewenang untuk mengontrol kestabilan uang yang ada di Indonesia. Misalkan dia itu bisa mengontrol uang yang beredar. Nah, di situ bisa menjaga kestabilan nilai uang di Indonesia, maupun kalau di negara-negara lain itu ya sesuai dengan lembaga keuangan negaranya masing-masing dan kebijakannya masing-masing gitu. Jadi secara garis besar kembali lagi, tujuan ekonomi moneter Islam itu adalah menjaga kestabilan nilai uang di suatu negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirwati Laili, pemateri ke-8 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam. Yang mana secara mendasar instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam ini ada 7 bagian. Yang pertama itu ratio inflation. Ratio inflation sendiri di sini adalah suatu persentase dari simpanan bank yang nantinya akan dipegang oleh bank sentral, seperti 5%. Dan di sini jika bank sentral ingin mengatur jumlah uang yang beredar, maka dapat menaikkan ratio inflation. Misalnya dari 5% menjadi 20%, sehingga nantinya uang yang beredar di komersial bank itu menjadi lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua itu moral suasion. Di sini moral suasion, bank-bank komersial dapat membujuk bank-bank untuk menaikkan jumlah permintaan kredit jika ekonomi saat itu dalam keadaan depresi. Yang ketiga itu lending ration. Dalam ekonomi Islam itu tidak terdapat istilah lending atau meminjam. Namun di sini yang dimaksud adalah qardul hasan atau meminjam kebaikan. Nah, selanjutnya itu profit sharing ration. Profit sharing ration ini biasanya dilakukan sebelum memulai suatu bisnis. Nah, jika bank sentral ingin meningkatkan uang yang beredar, maka dapat meningkatkan ration keuntungan yang nantinya untuk nasabah. Yang selanjutnya itu Islamic Sukuk. Nah, Islamic Sukuk ini merupakan obligasi dari pemerintah. Jika dalam keadaan inflasi, maka sukuk yang dikeluarkan akan menjadi lebih banyak kepada bank sentral, sehingga akan tereduksi. Yang selanjutnya adalah refinansiation. Refinansiation ini adalah sejumlah proporsi dari bebas bunga, yang mana nantinya jika ini naik maka biayanya akan naik juga pembiayaannya. Lah, yang terakhir adalah government investment certificate. Lah, nantinya di sini akan terjadi penjualan dan pembelian sertifikat dari bank sentral ke komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter menurut beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab iqtisaduna. Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya ke sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran yang melalui kebijakan diskresioner. Yang kedua, mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah adalah maksimisasi sumber daya yang ada agar dialokasikan pada perekonomian yang produktif. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa kita dilarang untuk melakukan penumpukan uang. Kekayaan yang ideal tersebut akan menjadikan sumber daya yang pada awalnya bersifat produktif menjadi tidak produktif. Yang ketiga, mazhab alternatif.
Mazhab ketiga ini banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir ilmiah dari Dr. Sistem kebijakan moneter yang diajarkan mazhab ini adalah suratik proses kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor real. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuri, pemateri ke-9. Di sini saya akan mempresentasikan negara yang menggunakan instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama ialah Sudan. Instrumen-instrumen Bank Sentral Sudan atau yang disingkat BOS dalam operasinya sebagai berikut. Yang pertama ialah Reserve Requirement. Setiap bank harus menyadangkan pada simpanan di BOS sedikitnya 20%. 10% untuk simpanan dalam mata uang asing dari total dana simpanan masyarakat. Yang kedua, bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal. Yang ketiga, plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti pertanian, ekspor, perindustrian, dan lain-lain. Yang keempat, margin keuntungan minimum untuk perjanjian murabahah berkisar antara 10% sampai 50%. Yang kelima, pernyataan minimum nasabah untuk perjanjian musyarakah sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit. Yang keenam, jendela pembiayaan sebagai fasilitas siaga yang dapat digunakan oleh bank-bank jika mereka memintanya baik untuk keperluan karena kekurangan likuiditas maupun pembiayaan investasi. Yang ketujuh, aturan-aturan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedelapan, forex exchange operation sebagai alat POS untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang. Yang kesembilan, OMO dengan menggunakan instrumen yang pertama, Central Bank Musyarakah Certificate atau yang disingkat CMC. Yang kedua, Government Musyarakah Certificate atau yang disingkat GMC. Yang ketiga, Ijarah Certificate atau yang disebut juga sukuk. Demikianlah presentasi yang saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kurnia Aina sebagai pemateri ke-10 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ke-9. Saya di sini akan menjelaskan tentang negara yang menggunakan instrumen kebijakan moneter Islam. Negara yang kedua itu adalah Iran. Iran adalah satu-satunya negara Islam yang menerapkan sistem perekonomian yang mengacu pada pemikiran teori ekonomi Islam. Karena instrumen-instrumen moneter yang haruslah unsur menjauhi riba dan hal-hal yang mengandung ketidakpastian. Berikut adalah instrumen moneter yang dipakai oleh otoritas di Iran. Yang pertama ada Reserve Requirement Ratio. Yang kedua ada Adjust Open Market Operation. Dan yang ketiga ada Discount Rates. Yang keempat ada Credit Ceiling. Dan yang kelima ada Minimum Expected Profit Ratio. Negara yang ketiga adalah negara Indonesia. Dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentral terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah mempunyai instrumen-instrumen sebagai berikut. Yang pertama ada giro wajib minimum. Dan yang kedua ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Dan yang ketiga ada sertifikat wadidah Bank Indonesia. Yang dimana Bank Sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang untuk mencukupi membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga yang stabil dan sasaran sosioekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang tepat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, realitas serta mencukup jangka menengah dan panjang. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.